Baik, saudara-saudara, kita akan berbicara tentang teori dan studi pustaka. Teori dan studi pustaka. Nah, sebelum kita melihat bagaimana teori itu difungsikan dalam penelitian kuantitatif, kita akan melihat dulu atau mengulangi ya, kalau kemarin sudah pernah saya obrolkan itu tentang konsep. Sebelum kita berbicara ke teori, kita harus memahami konsep. Konsep itu adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak apa kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Jadi Pak Mukhtar Masud misalkan dalam bukunya ini ya, bukunya ini. Nah ini buku yang saya bilang harusnya mahasiswa itu wajib memiliki buku ini ya, mengakses buku ini. Ini magnum opusnya Prof. Mukhtar Masud ya, yang dengan buku ini salah satunya mengantarkan beliau kemarin mendapatkan penghargaan di level nasional ya dari AIHI. Buku ini penting sekali ya. Beliau mengatakan konsep itu adalah abstraksi yang mewakili suatu fenomena, objek atau sifat suatu objek. Gitu. Jadi intinya konsep itu adalah asma ya dalam Al-Qur'an. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi ism, suatu nama, simbol abstrak yang mewakili suatu fenomena, suatu sifat, suatu objek. Jadi ketika Anda bisa berbicara, Anda berbicara, ketika itu juga berarti Anda menggunakan simbol-simbol bahasa, Anda menggunakan konsep-konsep. Ya. Makanya bedanya manusia dengan hewan, manusia adalah hayawanat hayawanat an-natiq ya atau hayawanun natiq ya. Hewan yang berbicara, yang bisa membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan bicaranya itu. Karena apa? Dengan bicara berarti dia bisa menyerap konsep. Makanya dalam Al-Qur'an wa 'allama Adamal asma'u kullaha. Dan Allah itu mengajarkan kepada Adam asma kullaha, seluruh konsep-konsep. Jadi yang mengajari Adam itu langsung Allah ya. Ya, Adam itu cerdas sekali, ya kan? Cerdas ya. Kita itu diciptakan dari Adam ya. Keturunan kita Adam, bukan seperti pikirannya Darwin ya. Kalau Darwin percaya bahwa manusia itu kan keturunannya kera. Nah, kalau umat Islam percaya bahwa pertama kali manusia diciptakan itu cerdas sekali, yang mengajarkan langsung Allah. Nah, itulah bedanya perspektif Darwinisme dengan perspektif Islam. Sangat jauh berbeda. Jadi Islam itu percaya bahwa manusia itu diciptakan dengan kondisi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang berbeda dengan makhluk yang lainnya sehingga dia berhak untuk menjadi khalifatul fil ard, wakil dari Allah di muka bumi. Karena kemampuan untuk bisa membuat ya, konsep. Nah, konsep itu saudara-saudara ada dua secara garis besar. Ada konsep yang langsung bisa dilihat, langsung bisa diukur, ya, yang jelas hubungannya dengan fakta dan realitas yang diwakili, sifatnya real, dapat teramati, langsung bisa diamati. Ketika saya melihat mahasiswa yang ada di kelas ini, ya, saya bisa melihat, saya bisa menghitung, saya bisa mengukur berapa mahasiswa laki-laki yang rambutnya lurus misalkan. Saya bisa membilang, oh Drew rambutnya lurus, Fajrul rambutnya agak ikal ya, kan gitu. Jadi saya langsung bisa mengukur. Jadi kelurusan rambut, tingkat kelurusan rambut. Nah, itu kan langsung bisa dilihat ya. Atau mana mahasiswa yang berambut dan yang tidak berambut atau menggunakan kerudung. Nah, kan gitu. Langsung bisa dilihat. Oh, kerudung itu yang seperti ini, rambut itu yang seperti ini. Mana mahasiswa yang videonya nyala dan tidak. Kita tahu video nyala itu gimana, tidak nyala itu bagaimana. Nah, langsung bisa teramati. Tapi ada juga konsep yang perlu untuk didefinisikan. Konsep yang perlu untuk didefinisikan. Ya. Biasanya didefinisikan dengan konsep yang lainnya.
Makanya ada definisi konseptual. Definisi konseptual. Definisi yang membantu untuk memahami konsep dengan bantuan konsep lain. Itu namanya definisi konseptual. Ada juga definisi operasional. Apa definisi operasional itu? Definisi yang kemudian membuat siapapun yang melihat definisi itu bisa mengamati secara empiris konsep itu. Itu operasional. Jadi langsung bisa dilihat di lapangan. Operasionalnya bagaimana? Nah, konsep yang agak lebih kabur, ya, agak lebih kabur daripada yang pertama tadi, atau lebih abstrak, ya, hubungannya dengan fakta atau realitas, kita tidak bisa langsung mengukurnya di lapangan. Kita tidak bisa langsung mengidentifikasinya di lapangan. Karena dia kabur. Konsepnya itu abstrak. Butuh penjelasan konsep yang lain atau butuh didefinisikan untuk bisa dipahami dan bisa diukur. Nah, konsep yang seperti ini disebut sebagai konstruk. Konstruk. Nah, misalkan mobilitas sosial. Wah, kita nggak akan bisa langsung mengidentifikasi mobilitas sosial itu bagaimana langsung di lapangan dan kita tahu mobilitas sosial itu. Nggak bisa. Pelapisan sosial, stratifikasi sosial, status ya, kelas, dan sebagainya. Ya. Oke, coba untuk membuktikan bahwa Anda memahami nih. Dewi Kristinawati coba. Dewi Kristinawati, please unmute yourself. Oke, coba Ya, Mbak Pak. Dewi, berikan salah satu contoh konsep yang berupa konstruk. Coba. Konstruk. Konsep yang berupa konstruk. Berikan satu contoh konsep yang berupa konstruk. Kayak ya. Status kelas. Kayak sekolah gitu bisa nggak, Pak? Gimana? Sekolah dalam arti bentuk fisik gedung bangunan sekolah langsung bisa diamati nggak? Ketika saya mengatakan, coba dibilang di Surabaya itu ada berapa sekolah, langsung bisa dihitung nggak itu? Bisa kan? Itu bukan Bisa. konstruk. Konstruk itu contohnya tadi, mobilitas sosial. Misalkan tingkat kemiskinan. Nah, itu konstruk kan? Iya. Konstruk yang seperti itu. Coba satu contoh lagi. Dewi Kristinawati. Apa? Konsep yang berupa konstruk. Tingkat itu lulusan SMA yang bisa meneruskan ke PTN. Oke. Tingkat kelulusan SMA di Surabaya yang bisa meluluskan siswanya ke perguruan tinggi gitu ya. Yeah. Ada jumlah tingkat kelulusan siswa SMA di Surabaya misalkan itu. Oke. Coba Fuad Hasan. Halo Fuad Hasan. Please unmute yourself. Ya. Coba buat salah satu konstruk Mas Fuad. Iya, Pak. Belum nikah, Pak. Kenapa? Status belum nikah, Pak. Status pernikahan. Ya. Status pernikahan. Oke, kalau status pernikahan nikah belum nikah ya. Jadi gimana kalau status pernikahan? Oke, status pernikahan. Oke. Mungkin bisa kita lihat dari sisi pernikahannya ya, status pernikahan ya, status pernikahan. Oke, bisa. Dalam arti pernikahan itu dia membutuhkan definisi. Itu ya. Oke, Mas siapa itu Fuad. Menurut Anda pernikahan itu apa, Mas Fuad? Iya, Pak. Apa coba? Pernikahan itu apa? Pernikahan itu ya
laki-laki ketemu sama cewek, Pak. Eh, kayak gini ya. Kan ada ini, Pak, kelompokan, Pak, antara belum nikah sama nikah gitu, Pak. Iya, Makanya makanya. kan itu dinamakan konsep. Oke, makanya saya tanya tadi, apa yang dimaksud dengan pernikahan menurut Fuad? Bertemunya laki-laki dan perempuan. Iya, gitu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat coba. Abian coba Abian. Abian Sultan. Unmute yourself, Abian. Ya Pak, halo Pak. Ya, coba Abian. Apa yang dimaksud pernikahan menurut Anda? Kalau pernikahan menurut saya ya akad antara laki-laki dan perempuan, Pak. Apa? Di KUA. Oke. Akad pernikahan. Coba sekarang ada akad itu. Ada tambahan konsep kan? Tuh. Anda mencoba untuk mendefinisikan konsep dengan konsep yang lainnya. Jadi kelihatan bahwa ini adalah konstruk. Konsepnya Fuad dengan konsepnya Abian itu ternyata berbeda. Kalau Fuad tadi laki-laki perempuan ketemu begitu saja itu sudah nikah katanya. Ya kan? Kalau Abian tadi ketemu tidak cukup, tapi dia harus ke KUA untuk melaporkan pernikahannya dapat surat. Dan itu. Nah, kalau Umi Kalsum coba. Apa Ya, Pak. menurut Anda pernikahan itu? Pernikahan itu proses. Kuliah nikah gratis ini. Ya, jadi ada prosesnya dulu, mau ke KUA dulu, ngurus-ngurus dulu baru disahkan menjadi menikah. Oke. Ada kata-kata disahkan di situ. Ya, harus sah ijab kabulnya, harus ada. Kan itu harus ada saksinya dan seterusnya. Gitu kan? Oke. Jadi kita lihat di sini dari berbagai pandangan mahasiswa tadi kan mereka bertiga itu mencoba untuk mendefinisikan apa yang disebut sebagai konsep pernikahan kan. Oke. Jadi pernikahan itu adalah suatu konstruk. Jadi pernikahan yang ada di Belanda dan pernikahan yang ada di Indonesia itu beda loh. Itu konstruk. Gitu. Kalau Drew itu seneng sama Fajrul Ulum, ya di Belanda itu bisa nikah dan sah itu, gitu, ya kan? Itu di Belanda itu sah, itu termasuk pasangan yang berbahagia itu. Nah, kalau di Indonesia itu bukan pasangan yang berbahagia, pasangan yang terlaknat itu. Karena konsep pernikahan di Indonesia bukan seperti itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, ya, Undang-Undang tentang pernikahan. Laki-laki dan perempuan di Indonesia yang namanya nikah itu. Tuh kan? Jadi konstruk. Ya, dia lebih kabur dari konsep yang langsung bisa diamati. Tidak langsung bisa orang mendefinisikan, orang tidak langsung bisa mengamati di lapangan, oh ini nikah, ini tidak nikah. Karena butuh definisi terlebih dahulu. Anda di Belanda sana melihat pasangan gay, pasangan lesbian, dia datang ke KUA mereka atau di catatan pengadilan mereka, dia sah sebagai pasangan. Dan itu dikatakan suatu prosesi pernikahan. Tapi kalau di Indonesia itu tidak diakui sebagai suatu konsep pernikahan. Nah, ini kan definisinya berbeda. Oke, itu yang dimaksud dengan konsepnya. Dan kemarin sudah saya berikan ilustrasi konsep itu biasanya dia bukan kalimat ya, dia bukan kalimat. Dia bisa suatu istilah yang terdiri dari satu kata atau beberapa kata, frase. Misalkan status pernikahan kan dua kata di situ, frase di situ, status pernikahan. Mobilitas sosial, ada mobilitas sosial. Tapi juga ada yang satu, misalkan kelas, ya kan, status. Nah ini kan di situ begitu. Oke, dan di atasnya konsep ada istilah dalam dunia metodologi, dunia epistemologi, yang lainnya adalah yang dinamakan dengan teori, Nah, ini yang akan kita bahas nih. Kalau Kerlinger itu mendefinisikan teori sebagai a set of interrelated construct
or variables. Jadi suatu konstruk ya, atau variabel atau konsep tadi yang dia berhubungan satu sama yang lainnya. Dan di sini ada kata-kata a set ya, a set. Kalau set itu satu apa dua apa tiga, dia pasti lebih dari satu, namanya juga a set. Definitions and propositions that present a systematic view of phenomena by specifying relation among variables. By specifying, dengan cara menspesifikasikan hubungan. Dia menjelaskan hubungan. Hubungan antara variabel, among. Among itu bisa between, dia bisa satu, bisa dua, atau bisa lebih among variables. With the purpose, tujuannya apa? Of explaining natural phenomena. Ini penting sekali, Anda catat di sini. Explaining. Jadi teori itu fungsinya adalah berupa eksplanasi. Coba dilihat. Kemarin genre dari tujuan penelitian kan ada minimal 3 yang saya ajarkan. Ada eksplorasi, ada deskripsi, ada eksplanasi. Nah, teori ini dia pasti adalah eksplanasi. Dia pasti digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena. Jadi, kalau genre penelitian Anda penjelasan, maka dia akan digunakan. Teori itu akan digunakan. Karena dia fungsinya adalah menjelaskan suatu fenomena. Natural fenomena. Leibowitz dan Hagedorn mendefinisikan teori specifying how and why the variables and relation statements are interrelated. Hampir sama di sini. Jadi adanya interrelasi antar statements, antar variabel. Jadi pada intinya teori itu adalah dia merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan. Pernyataan yang menjelaskan, sekali lagi eksplanasi di sana. Dia mengeksplanasikan apa? Hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan atau hubungan ya, atau mengeksplanasikan hubungan antara dua atau lebih variabel atau konsep. Ya, begitu. Paham ya? Ini harus dimengerti ya, teori penting sekali. Jadi di dalam dunia epistemologi, the maturity atau kedewasaan suatu ilmu pengetahuan itu ketika konsep teori-teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu banyak dan berguna dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi semakin banyak teori-teori yang ditemukan dalam suatu ilmu pengetahuan itu, ya, semakin dalam, semakin teori itu teruji di lapangan, maka ilmu pengetahuan itu semakin mature, semakin dewasa, semakin mapan. Itu cara kita melihat suatu kemajuan dari ilmu pengetahuan itu dari sisi teori. Karena salah satu puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah teori. Puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah adanya teori-teori itu. Oke. Kemudian ini kok hilang ya. Oke. Oke, itu teori ya. Nah, kita akan memahami tadi yang saya sebutkan sebagai the wheel of science. Jadi semacam apa ini? Wheel ya. Siklus dari ilmu pengetahuan ini. Nah, kita mendudukkan komponen-komponen dalam ilmu pengetahuan seperti ini. Ada teori, ada hipotesis, ada observasi, ada generalisasi. Suatu proses pembuatan atau proses dalam meneliti, proses dalam pembuatan suatu teori itu dilakukan seperti ini. Ada logika deduktif, di sini, ada logika induktif. Jadi seluruh proses ilmu pengetahuan saat ini itu diasumsikan mempunyai wheel atau mempunyai siklus seperti ini.
baik kuantitatif maupun kualitatif dalam seluruh dunia ilmu pengetahuan saat ini. Nah, di filsafat ilmu pengetahuan dulu, Pak Covid pernah bilang ya, ada dominasi perspektif-perspektif tertentu di dalam dunia ilmu pengetahuan saat ini. Jadi secara epistemologis, dunia ilmu pengetahuan modern saat ini, the modern science, itu dia percaya terhadap empirisme dan rasionalisme. Empirisme dan rasionalisme. Dan empirisme dan rasionalisme itu terwakili dalam the wheel of science ini. Jadi karena kebenaran ilmiah modern, kebenaran ilmiah dalam dunia ilmu pengetahuan modern saat ini, itu seolah-olah disusun dari dua filsafat ilmu empirisme dan rasionalisme, maka the wheel of science pun mencerminkan dua filsafat ilmu itu. The wheel of science mencerminkan dua filsafat ilmu itu. Filsafat rasionalisme itu tercangkup dalam logika deduktif. Sedangkan filsafat empirisme itu tercangkup dalam logika induktif. Jadi logika deduktif itu kan lebih kepada olah pikir yang ada di dalam fakultas jiwa kita, mind. Ya, dia tidak bergerak pada dunia empiris. Nah, kita untuk menggabungkan dua filsafat itu supaya mencapai kebenaran ilmiah, maka ada dua logika yang kita pakai. Logika rasionalisme dengan logika deduktif. Dalam arti apa? Kita mulai penelitian itu dari olah pikir terlebih dahulu. Jadi teori yang ada di benak pikiran kita, ya. Kemudian yang kita lihat teori-teori itu di dalam berbagai macam literatur yang ada, kita pelajari, kemudian teori itu mengendap di dalam otak kita, di dalam jiwa kita, di dalam pemikiran kita, in our mind. Kemudian dari teori-teori yang ada itu, kita lihat rumusan masalah yang kita ajukan itu, apakah sudah terjawab ataukah belum dari teori-teori itu. Kalau misalkan belum terjawab, maka kita berdasarkan telaah literatur dan teoritis yang ada ya, di dalam tahapan yang ini, komponen yang ini, maka kita bisa membuat suatu dugaan sementara terhadap rumusan masalah. Jadi rumusan masalah kira-kira ada di sinilah ya. Jadi rumusan masalah di sini, rumusan masalah di sini misalkan. Nah, dari rumusan masalah yang ada di sini, itu kemudian kita lihat teori-teori yang ada dalam disiplin ilmu yang sedang kita pelajari ini, apakah sudah terbahas ataukah belum. Jika belum terbahas, belum ada yang bisa menjawab rumusan masalah yang ada di sini, maka kita kemudian menggunakan teori-teori yang ada, menggunakan literatur yang ada dalam penelitian sebelumnya untuk menduga rumusan masalah itu. Menduga jawaban rumusan masalah itu. Tapi ini kita belum membuktikan di lapangan, baru dugaan kita. Nah, ini kan proses yang ada di alam pikiran kita semuanya ini. Nah, belum kita berbicara data di sini, belum ada data. Nah, baru kemudian, nah di sini kan kemarin kita sudah punya populasi, sudah punya berbicara tentang sampel, gitu kan, bagaimana cara pengukuran. Nah, baru itu kita bicarakan di sini nih. Nah, kemudian ketika kita punya hipotesa, bagaimana sih kita mengukur variabel supaya kita bisa melihat di lapangan nanti data itu terukur ataukah tidak, bisa diukur ataukah tidak. Ya. Kemudian cara kita dalam menentukan sampel, dalam menentukan subjek penelitian kita, siapa yang akan kita ukur itu, kan begitu. Sasaran kita, target data itu akan didapatkan dari siapa, subjek penelitiannya siapa. Nah, kita bicarakan di sini nih, yang kemarin pertemuan kemarin itu tentang measurement, tentang melakukan teknik sampling dan sebagainya kemarin itu. Itu kan di sini. Baru kemudian ketika kita sudah selesai dari sisi metode pengambilan datanya, baru kita mengambil data dengan teknik observasi di lapangan. Nah, ini di sini. Jadi observasi ini kan tempatnya di lapangan. Ini data di sini.
Nah, ini selesai nih. Logika deduktif di sini. Dari sisi teori, hipotesa, kemudian sampai kita kemudian pada tahap hubungannya dengan data yang ada di lapangan, melakukan observasi. Nah, dari observasi yang ada di lapangan ini, kita kan mendapatkan data nih. Datanya sudah kita dapatkan, kemudian data itu kita lakukan generalisasi, kita pilih, kita pilah. Ya, kita sederhanakan, kita klasifikasikan mana kira-kira yang sama. Dari yang sama-sama itu kita banding-bandingkan. Nah, kemudian kan kita bisa melakukan penarikan kesimpulan terhadap data-data yang sama, data-data yang telah kita pilih-pilah itu. Kita lihat polanya, bagaimana polanya. Nah, itu adalah proses yang dinamakan generalisasi. Bagaimana kita menyederhanakan data ke dalam suatu pola-pola tertentu. Pola-pola yang ada itu kemudian kita susun, kita jadikan suatu proposisi, ya, kita bentuk kemudian suatu teori. Nah, ada logika induktif di sini. Dalam arti apa? Di sini adalah Anda mencoba untuk merangkai suatu pola, merangkai suatu rumusan, formula, ya, formula dari data-data empiris yang ada di lapangan. Nah, ini kan induktif. Ini logika empiris di sini. Logika empiris. Begitu. Nah, dari sinilah kemudian kita mempunyai suatu rumusan pola, ya, teori, ya, teori yang itu kemudian apakah dia menjawab rumusan masalah ataukah tidak. Apakah dia mendukung teori sebelumnya ataukah dia melemahkan teori sebelumnya sehingga menghasilkan teori baru. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi dia seperti wheel, seperti roda yang berputar, seperti siklus. Nah, itulah saudara-saudara, ini penting sekali untuk Anda pahami di dalam dunia akademis, the wheel of science ini. Ya, the wheel of science ini. Jadi setiap ilmu pengetahuan yang ada di dalam masyarakat modern saat ini, logika deduktif dan induktif itu pasti ada. Let's say di dalam dunia perwabahan sekarang ini ya, COVID-19 itu kan, ya, kenapa kok sampai saat ini vaksin itu tidak diedarkan? Karena masih diuji klinis. Diuji klinis itu bagaimana? Dari teori yang ada, ya kan? Kemudian sudah ada vaksinnya, hipotesanya dia akan menyembuhkan. Tetapi benar nggak menyembuhkan itu? Nah, kemudian diobservasi itu, disuntikkan ke Ridwan Kamil, disuntikkan ke berapa ribu orang itu kan. Nah, sekarang kan lagi diamati nih, lagi diamati. Nah, kemudian nanti ketika sudah sudah pada waktunya yakin untuk bahwa vaksin itu terbukti dia memang menaikkan imunitas tubuh dan menghasilkan antibodi yang bisa melawan corona, gitu kan? Maka dia terbukti secara ilmiah. Jadi tidak hanya teori saja. Wah, kalau orang awam kan bilang, teori loh, kan gitu kan. Tidak hanya teori loh, gitu kan. Tidak hanya pada dunia teori bahwa vaksin yang didatangkan dari Cina itu bisa efektif membuktikan bisa membunuh atau bisa melawan COVID-19, virus SARS-CoV-19 gitu. Tapi juga harus dibuktikan dulu secara induktif. Makanya ada uji klinis di situ. Baru ketika uji klinis, maksud uji klinis itu kan harus membuktikan ini, the wheel of science ini, terbukti secara ilmiah. Nah, kata-kata terbukti secara ilmiah itu maksudnya adalah dia ilmiah secara rasional dan dia ilmiah secara empiris. Di dalam setiap logika ilmu pengetahuan yang terbangun saat ini, begitu. Nah, ini logika ilmu pengetahuan di dalam filsafat ilmu modern saat ini memang seperti itu. Ya. Maka seolah-olah tidak ada peran agama di situ. Wahyu bagaimana, Pak? Wah. Terus ayat Al-Quran, hadis, di mana ini menempatkannya di sini, Pak? Wah, ya kan? Makanya kita punya integrasi twin power itu. Kita punya epistemologi integratif dan seterusnya. Ranahnya bukan di sini.
Ranahnya bukan di sini. Ranahnya di tempat lain. Dan itu kan ada punya 3 SKS untuk bahas itu dengan dosen yang lainnya. Gitu ya. Tetapi secara umum, logika ilmu pengetahuan modern itu terbangun dalam 2 filsafat. Filsafat rasionalisme itu diwakili dengan logika deduktif, filsafat empirisme diwakili dengan logika induktif. Jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, oke. Semoga tidak ada. Oke, kemudian saya akan masuk ke yang setelahnya ya, yang seterusnya. Jadi inti dari penelitian kuantitatif itu, sekali lagi, inti dari penelitian kuantitatif itu, beda dengan kualitatif ya, kuantitatif itu, dia tujuannya adalah menguji atau memverifikasi teori. Menguji atau memverifikasi teori. Ya. Apakah teori yang ada itu valid, ya, dia verifikasi, ataukah tidak? Kalau tidak, ya berarti nanti ada teori baru yang dihasilkan. Apakah ditolak ataukah diterima? Vaksin yang ada sekarang itu diuji secara klinis, ya, dari sampel yang ada sekian ribu itu, apakah hipotesa bahwa vaksin itu efektif membuat antibodi dan kemudian menghasilkan antibodi yang melawan SARS-CoV-19 virus itu ataukah tidak? Nah, itu di sini tujuannya dari penelitian kuantitatif adalah seperti itu. Mirip dengan logika dalam ilmu-ilmu kedokteran, ilmu-ilmu sains, sains MIPA murni gitu ya. Begitu. Jadi peneliti menguji hipotesis atau pertanyaan penelitian dari teori. Ingat, logika kuantitatif ini. Jadi kalau penelitian kuantitatif, Anda pasti harus menggunakan hipotesa karena Anda pasti harus menguji teori atau memverifikasi teori. Nah, ini bedanya dengan kualitatif di situ. Kalau kualitatif nggak harus Anda menggunakan hipotesa, tapi kalau kuantitatif wajib Anda menggunakan hipotesa. Peneliti mendefinisikan dan melakukan operasionalisasi variabel berdasarkan teori. Ya. Kemudian peneliti melakukan pengukuran atau observasi variabel menggunakan instrumen tadi. Mendefinisikan dan melakukan operasionalisasi variabel berdasarkan teori. Jadi logika yang ada di sini tadi, ya kan? Logika yang ada di sebelah sini, ya kan? Jadi setelah Anda punya hipotesa, Anda berpikir bagaimana kemudian hipotesa ini bisa hipotesa ini bisa dibuktikan di lapangan. Nah, untuk bisa membuktikan hipotesa itu, menguji hipotesa itu, apakah benar ataukah salah, Anda kan harus mengukur data yang ada di lapangan itu. Nah, pengukuran datanya seperti apa? Kemarin kita sudah sedikit singgung bagaimana cara kita mengukur data. Data itu ada berapa saja, jenisnya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana, dan seterusnya. Nah, di situ kita membutuhkan teknik-teknik pengukuran. Setelah Anda bisa mengukur, Anda terjun ke lapangan, kemudian Anda mendapatkan data itu kemudian bisa diukur. Cara mengeneralisasinya bagaimana? Kemudian kita menggunakan teknik bantuan yang namanya statistika. Kalau dalam penelitian kuantitatif, generalisasinya itu dibantu teknik analisa datanya. Sekali lagi, teknik analisa datanya itu dibantu dengan alat yang namanya statistika. Nah, itu bedanya penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kalau kualitatif tidak menggunakan statistika. Ya. Kalau kuantitatif dia pasti, karena generalisasi di sini berupa penginterpretasian terhadap angka. Penginterpretasian terhadap angka. Dan angka itu bisa diolah, bisa dianalisa hanya dengan statistika. Jadi bedanya kuantitatif dengan kualitatif di situ. Gitu ya. Oke, teori itu bisa ditempatkan di beberapa sisi, di beberapa bagian. Ada beberapa opsi dalam menempatkan teori. Ya, menurut Kurzweil ya. Bisa ditempatkan di bagian pengantar, bisa ditempatkan di bagian tinjauan pustaka, bisa ditempatkan setelah hipotesa atau masalah penelitian,
tapi bisa juga ditempatkan secara mandiri di bagian tersendiri. Dan nanti bisa baca lagi deh ini keterangan di buku ini ya. Oke. Nah, kemudian yang ingin saya bagikan informasi yang terakhir itu adalah tentang studi pustaka atau studi literatur. Studi pustaka atau studi literatur. Nah, oke, saya ingin berinteraksi kepada salah satu mahasiswa deh yang ada di sini. Sofi Nanda coba, Sofi Nanda, unmute yourself. Ya, Sofi Nanda, silakan unmute yourself. Iya, Pak. Oke. Kita akan membahas tentang studi pustaka atau studi literatur. Studi literatur. Jadi Anda melakukan pendalaman terhadap literatur-literatur sebelumnya tentang topik penelitian yang akan atau yang sedang Anda teliti, yang akan Anda jawab. Kira-kira kalau dalam The Wheel of Science, di dalam ilustrasi yang digambarkan oleh Creswell ini, kira-kira ada di mana nih studi pustaka itu? Ada di bagian mana? Teori. Ada di bagian teori. Tempatnya di mana? Di antara teori hipotesa, atau di antara hipotesa observasi, atau di antara generalisasi observasi, atau di antara generalisasi dan teori? Teori hipotesa. Teori dan hipotesa. Oke, sebentar ya. Hipotesa. Saya harus struggle for power dulu nih. Dalam arti yang sebenarnya. Power laptop saya ini harus dicas. Oke, betul ya, betul sekali Mbak. Siapa tadi? Halo, Mbak Sofi ya? Iya. Sofi. Betul Ya. sekali. Ya, alhamdulillah berarti Anda ngikuti kuliah ini dengan baik ya. Jadi studi pustaka itu berada di bagian sinilah ya, kalau dalam penelitian kuantitatif dia. Jadi studi pustaka itu intinya dia melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur terdahulu atau terhadap teori-teori terdahulu, terhadap gagasan-gagasan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti itu. Tujuannya kalau seperti itu berarti studi literatur itu tujuannya untuk apa Mbak Sofinanda? Dalam hubungannya dengan The Wheel of Science ini coba. Gampang sekali. Kenapa, Pak? Tujuannya kalau begitu apa? Kalau dia ditempatkan di sini. Oh, untuk membantu peneliti dalam mengkaji teori. Bukan mengkaji teori ya. Jadi studi pustaka itu adalah Anda mengkaji teori-teori yang ada sebelumnya. Kalau penelitian sebelumnya itu kan juga menghasilkan teori kan ya. Penelitian sebelumnya itu kan menghasilkan teori. Dia ada kesimpulannya kan ya. Ada kesimpulannya. Penelitian itu pasti kan di sini ada generalisasi. Ketika dia melakukan generalisasi, dia membuat suatu rumusan atau formula. Dan formula itu berupa teori. Jadi kalau Anda melakukan studi pustaka, berarti Anda melakukan kajian terhadap teori-teori yang ada sebelumnya dalam penelitian sebelumnya. Begitu kan ya? Nah, ketika Anda mengkaji teori-teori yang ada sebelumnya, literatur-literatur yang ada sebelumnya, yang membahas tentang rumusan masalah yang ada dalam penelitian Anda, berarti tujuannya adalah untuk membantu Anda dalam menyusun apa? Menyusun? Apa, Pak? Lain, Pak. Oke. Coba dipahami. Tadi Anda sudah benar menempatkan studi literatur itu di bagian sini, di antara teori dan hipotesa. Nah, berarti studi pustaka itu literatur yang Anda pelajari yang berhubungan dengan topik Anda, topik penelitian Anda, topik rumusan masalah Anda itu, berarti tujuannya adalah untuk membantu Anda dalam menyusun apa?
Untuk menyusun rumusan masalah. Nggak nyambung ini. Oke, coba yang lainnya. Ayo, coba yang lainnya. Siapa yang bisa? Ayo, biar paham. Tujuannya apa? Membantu Anda untuk menyusun? Menyusun hipotesa. Oke, betul sekali. Menyusun hipotesa. Tujuannya adalah membantu Anda dalam menyusun hipotesa. Gitu ya. Coba lihat di sini. Kita kan penelitian kuantitatif ini kan tujuannya adalah untuk menguji hipotesa itu. Hipotesa nanti diterima ataukah ditolak. Nah, untuk membuat hipotesa yang benar, yang ilmiah, hipotesa itu nggak asbun, nggak asal bunyi, nggak ngawur gitu ya, nggak boleh ngawur. Ya. Hipotesa itu harus berdasarkan studi pustaka, berdasarkan teori yang ada sebelumnya, yang berhubungan dengan rumusan masalah atau topik penelitian yang ada. Nah, cepat saja ini, waktu sudah berlalu begitu cepat. Nah, ada beberapa tahapan dalam menyusun studi pustaka. Tekniknya adalah seperti ini. Nah, yang pertama adalah Anda mengidentifikasi konsep atau kata kunci atau keywords di dalam rumusan masalah Anda. Ini kan. Jadi keywords-nya apa? Kata kuncinya apa di dalam variabel itu, dalam variabel yang ada di dalam rumusan masalah itu, ya. Itu apa saja konsep-konsepnya. Kalau dia berupa konstruk, maka kemudian karena tadi konstruk ya, dia membutuhkan definisi. Nah, yang kedua adalah cari definisi konsep atau kata-kata kunci tadi pada sumber-sumber pustaka yang telah dijelaskan. Misalkan dari ensiklopedia, buku, internet, dan sebagainya. Intinya Anda cari deh konsep-konsep yang ada di dalam rumusan masalah Anda itu. Identifikasi variabelnya. Variabelnya apa saja, kemudian variabel itu Anda cari di dalam sumber pustaka. Yang selanjutnya adalah Anda mengumpulkan hasil pencarian dari berbagai sumber tersebut. Ya, dikumpulkan itu. Kemudian diolah, dipilih dan dipilah, dicatat. Tujuannya adalah untuk memudahkan Anda dalam menyusun literatur review. Oke. Kemudian setelah itu Anda buat desain atau kerangka studi pustakanya. Ya, kayak kerangka karangan Anda mau mengarang itu kan lebih bagus Anda buat kerangkanya dulu. Nah, setelah itu data yang sudah terkumpul tadi, bahan-bahan yang sudah Anda kumpulkan, yang sudah Anda pilih-pilih tadi, Anda masukkan ke dalam kerangka literatur review itu. Kemudian Anda buat ringkasan hasil literatur review yang telah disusun. Nah, ini Creswell yang menyusun dengan 6 tahapan seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nah, saya punya suatu contoh nih di dalam suatu artikel yang berjudul The Conflict Prone and the Conflict Weary, War Outcomes and Types of Military Intervention. Conflict Prone and the Conflict Weary. Jadi ada kecenderungan berkonflik suatu negara dan conflict weary, ya, kecenderungan untuk tidak berkonflik atau lemah dalam berkonflik. War outcomes and types of military intervention. Ya. War outcome, ya, luaran dari suatu peperangan, dari perang, ya, dari tema-tema peperangan dan tipe-tipe intervensi militer. 1946 dari 1946 dan sampai 1996. Nah, di sini bisa terlihat nih, Apriliana Sari Putri, coba Apri. Saya ingin tanya kepada Anda, Apri. Kalau dari judul Ya, seperti Pak. ini, dari tipe penelitian berdasarkan waktunya, dia termasuk apa? Tipe Ya, penelitian berdasarkan berdasarkan waktunya. Harus langsung responsif seperti ini, Apri. Ada 2 tipe, yaitu cross-sectional dan longitudinal. Dia masuk yang mana? Cross-sectional atau longitudinal? Gampang sekali. Nah ini diulang-ulang lagi. Ya. Apa? Cross-sectional atau longitudinal? Kelihatan sekali ini. Longitudinal. Ya, longitudinal. Karena data yang dikumpulkan Itu
dalam kurun waktu dalam dari kurun waktu 1946 sampai 1946. dalam periode yang berbeda, tidak hanya satu periode. Dari 46 sampai 96. Wow, lama sekali ya. Oke. Coba dilihat di sini. Ya. It is widely believed that policymakers and populations that have endured costly wars are reluctant to initiate fresh bouts of conflict or even to use armed force as an instrument of policy. Historical examples of this form of war readiness are plentiful. Coba dilihat dari sini. Dipercayai secara umum bahwa para pengambil kebijakan dan masyarakat yang dia memiliki suatu sejarah peperangan, dia cenderung untuk terlibat dalam perkelahian atau konflik, terlibat menginisiasi suatu konflik, or even to use armed force as an instrument of policy, atau bahkan menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen kebijakan. It is widely believed that policymakers and population. Coba dilihat dari sini. Dilihat dari satu kalimat ini jelas bahwa Jeffrey Pickering ini menggunakan studi literatur. Dari mana dia bisa mengungkapkan bahwa dipercayai secara luas bahwa pengambil kebijakan atau masyarakat yang pernah mempunyai sejarah peperangan itu cenderung untuk berkonflik atau memiliki kecenderungan untuk menggunakan kekuatan militer dalam kebijakannya. Dari mana dia bisa mengatakan seperti itu kalau dia tidak mengkaji dari literatur sebelumnya, dari penelitian sebelumnya. Nah, bahkan kalimat setelahnya adalah historical examples of this form of war weariness are plentiful. Contoh-contoh sejarah tentang hal itu dalam bentuk hubungan antara sejarah peperangan suatu negara dengan kecenderungan kebijakan negara itu untuk berperang. Examplesnya itu banyak sekali bentuk seperti ini. War weariness are plentiful, banyak. Tetapi nonetheless, little compelling evidence of the phenomena has been found in the quantitative international relations literature. Akan tetapi sangat sedikit bukti fenomena-fenomena tadi yang dibicarakan di atas itu mendapatkan suatu justifikasi ilmiah di dalam literatur hubungan internasional. Jadi coba dilihat, kalau yang tadi itu tujuan dari suatu penelitian kuantitatif itu, dia adalah untuk melakukan apa tadi? Menguji atau memverifikasi teori. Menguji atau memverifikasi teori. Jadi ini contoh konkret sekali bahwa penelitiannya Jeffrey Pickering ini dilakukan untuk menguji atau memverifikasi teori yang ada sebelumnya, yang dia pelajari dari studi literatur yang ada. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana fungsi dari studi literatur dan penempatan teori di dalam kerangka proses penelitian kuantitatif.